Sudah puaskah dengan keadaanmu? Apakah mimpimu telah kau raih? Jangan pernah berhenti berpikir dan berjiwa besar. Semua rahasia alam semesta percaya dan memperjuangkannya. Jangan pernah berhenti berpikir dan berjiwa besar. Dan jangan lupa berdoa. Marilah kita bersama-sama raih semua cita. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru beserta Ibu Agung Kartika, Bapak Ibu sekalian, dan yang istimewa juga Bapak Dr. Jacob Ezra, CPA CPC, yang pada kesempatan kali ini, hari ini yang berbahagia bersama kita untuk memberikan pencerahan kepada kita. Dan Bapak-Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul bersama dalam acara seminar tentang karakter building, yang mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari acara pagi hari ini. Karena waktu terus bergulir, untuk berikutnya mari kita simak bersama sebelum kita mulai acara sambutan dari Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Dipersilakan. Yang terhormat Bapak Jacob Ezra, Presiden Direktur Power Character Jakarta, yang akan berbagi ilmu dengan kita hari ini. Begitu juga Pak Jimmy, Bapak Ibu Home Staff yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, dan seluruh peserta yang saat ini sudah tiba dan sebagian sedang dalam perjalanan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul di tempat, di ruang serbaguna ini untuk mengikuti acara yang sudah boleh dikatakan 3 bulan ya Bu Guru ya kita rencanakan, dengan tema hari ini sukses melalui karakter. Saudara-saudara sekalian, kita termasuk orang yang bersyukur, berbahagia dapat kesempatan untuk mengikuti acara ini. Ini sangat langka ya. Dan juga saya sampaikan, kita juga termasuk
orang yang beruntung, karena kami ini sejak 1 Agustus sedang mengurus, membantu, melayani saudara kita yang masuk kategori yang sekarang saudara dengar namanya masuk kelompok PATI, pendatang asing tanpa izin. Dari data yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri itu kurang lebih 1,4 juta. Indonesia peringkat pertama 640.000. Wilayah kami yang masuk Malaka, Pahang, 9 boleh dikatakan itu hampir 200 sampai 250.000 yang kami layani untuk bikin paspor. Yang mereka ini sebenarnya tadi saya sharing dengan Pak Yakob, ya, bukan orang yang masuk kategori ilegal, tapi adalah orang yang ingin survive untuk selamat. Karena sebagai informasi kepada Bapak Ibu, saya dapat data dari BPS. Sekarang itu angka kemiskinan di wilayah di Indonesia sekarang itu sudah hampir 30 juta dari 240. Jadi ini kita harus satu unity, ya, untuk membantu program pemerintah, termasuk Bapak Pimpinan, Bapak Presiden SBY, ya, bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan ini. Jadi bisa Bapak bayangkan, Malaysia aja cuma 26 juta. Jadi kalau kita pindahkan semua ke sini, ya hampir semuanya nanti jadi tidak ada kemiskinan di sana, kan. Tapi kan nggak segampang itu. Kita kan sudah ada rambu-rambunya, ya, bagaimana hubungan negara dengan ini. Jadi makanya kalau ada terjadi sesuatu di Malaysia nih, biasanya di dalam negeri kan langsung katanya lah konjennya, stafnya tidak bekerja. Padahal itu kalau dilihat dari 2,2 juta orang Indonesia di sini itu hanya nggak sampai 0,0%. Contohnya ada pembantu rumah tangga yang dipukulin, itu kan hanya 1 dari sekian ratus ribu. Yang mungkin juga bukan salah majikan, tapi salah dari proses hukuman dari dalam negeri. Yang dia mungkin dari Tegal sana tidak pernah dari Jakarta langsung nyampe ke Johor, nggak ngerti itu mesin cuci. Ya, majikan sudah mengeluarkan struktur kos sampai 24 juta. Ya gimana nggak mana majikan, kan? Tapi bukan majikan juga salah di sini, tapi ini ada yang tadi di sini kan mereka domainnya kan adalah profit. Tidak mau tahu itu urusan, nanti biar aja konsulat kedutaan yang urus. Inilah problem yang kami. Jadi kami di sini di konsulat ini hanya sampainya, jadi tapi harus kami layani. Kami diplomat di sini termasuk saya cuma 10 orang melayani 250.000 orang Malaka, Pahang, 9 dibantu dengan staf kami 32 orang. Jadi kami cuma 50 orang 50 orang ngurusin 4 provinsi. Kami sama teman-teman selalu saya kasih dukungan kerja, yang penting terus melayani. Makanya pada waktu weekend kemarin kami sampai jam 1 termasuk ibu-ibu ikut, dia membagi-bagi paspor bagi saudara kita ini. Itu sebagai ilustrasi bagaimana beratnya. Dan ini bukan salah saudara kita yang datang ke sini, tapi hanya untuk menyelamatkan. Dan paling gampang itu masuk dari Johor ini, karena ada 5 entry point-nya. Ini sekedar gambaran bagaimana beratnya tugas kami dengan seluruh staf teman-teman di sini. Jadi ini masukan untuk mahasiswa untuk memberikan juga yang sedang belajar di UTM, UT, ya. Inilah problem yang dihadapi oleh pemerintah kita. Sekarang sudah hampir 30 juta yang masuk kategori miskin sosial. Tapi positifnya juga Indonesia sekarang sudah termasuk negara, ya, yang per kapita sudah hampir $4.000 US, ya, dalam 5 tahun meningkat terus. Kita masuk anggota G20, masuk negara maju. Yang ketiga, kita termasuk negara demokratis. Yang ketiga di dunia, bisa bakat gambar presiden dulu nggak bisa, kan? Itu hebatnya kita sekarang. Negara yang menganut sistem negara terbesar, penduduknya muslim tapi dia tidak kerukunan ada. Walaupun ada satu pembakaran apa itu hanya. Kemudian kita termasuk negara yang sekarang trade balance neraca perdagangannya hampir 900
miliar US dollar. Itu hanya 16 negara. Di 17 negara ini saya dapat data dari Menteri Equin. Jadi Indonesia termasuk nomor 16 dari 20 negara yang neraca perdagangannya sudah hampir 1 triliun. Ya, jadi kita sudah sejajar dengan Thailand. Jadi percaya, jangan yang saya sampaikan tadi 30 juta itu ya memang harus kita hadapi. Makanya pada kesempatan ini teman-teman yang ikut seminar ini supaya pulang nanti at least bisa menciptakan jadi wirausaha, bisa punya pegawai 10. Kalau 2 juta ini pulang, 2 juta punya pegawai anak buah 10, udah 20 juta kan. Ya. Saya buka aja tadi, saya cerita sama Bapak. Saya udah sejak 10 tahun. Kaki saya ini seorang bisnismen. Saya punya usaha peternakan ayam di Williang. Tahu kan di Williang ya? Bogor. Kami di sana ada tanah kurang lebih 1.300 meter. Sekitar 300 meter kita bikin peternakan ayam. Jadi saya begini-gini juga punya pegawai 30 orang. 30 orang. Jadi kami jujur saya mengeluarkan itu hampir 36 juta rupiah per bulan. Tapi di itu semua mereka bisa. Saya pikir ini anggap milik kalian. Saya pikir ini bagi hasil 40-60. Untung 40% bagi kalian. Saya hanya kasih mereka uang transport. Nanti kalau Bapak mau coba, saya lagi butuh tenaga pertanian, institut pertanian 3 orang untuk bikin tanam organik. Ini saya dengan istri saya, Ibu Agung ini udah punya cita-cita bikin tanam organik. Saya iri lihat yang di Johor ini. Ya, saya dibawa oleh Pak Rijal. Anggrek itu sudah diekspor ke Australia, Jepang, Singapura. Yang kerja orang dari Jogja. Iya benar sungguh. Gimana konsepnya Mas? Kami 8 orang, saya ngok semua dari Jogja. Ini baru satu yang 500 meter. Itu ada 40 kapling di daerah Kluang ini, nggak jauh. Nanti kalau one day kita bikin lagi Pak Jujur trik ini semua kita ajak ke sana supaya ada sedikit. Siap. Tapi bayar sendiri ya ongkosnya. Jadi saya tanya, gimana konsepnya Mas? Kebetulan namanya itu Mas Agus kan? Tempat saya ada Agus 2, bukan Agus di sini, Agus di Kluang ini. Berapa Mas? Saya bisa terima per bulan. Berapa? Saya bisa terima 2.000. Gimana caranya? Saya dikasih pondok makan. Terus uang rokok cuma 5 ringgit satu hari. Kemudian gaji nggak ada. Tapi begitu nanti panen, kami dikasih 40%. Jadi umpamanya nanti telah dihitung semua biaya produksinya, untungnya umpamanya 100.000 ringgit, mereka langsung 40.000 bagi 8 itu. Udah berapa tahun? Udah 6 tahun. Jadi yang punya siapa? Orang Singapura Pak. Yang kerja orang Jogja, terus beli tanahnya di sini Pak. Nah ini coba teman-teman adik-adik nanti yang dari UT ini ya, dukung, dorong supaya jadi mindsetnya jadi jangan jadi KI lagi, jadilah pengusaha UKM. Sekarang sudah ada kur kan, kredit usaha sampai berapa 200 juta dari. Nah itu ya. Jadi pada saya nggak mau ambil menyita waktu Pak Yakob. Ya, mari kita dengan tekun. Ya, nanti Bapak juga akan berikan presentasinya dengan cara interaktif. Jadi jangan sia-sia. Bapak ini sudah keliling dunia. Semua multi companies, ya, perusahaan-perusahaan internasional memakai perusahaan beliau untuk mencari SDM. Jadi nanti jangan, ini kesempatan. Nanti pada waktu nanti closing juga, ini tidak hanya sampai di sini. Kita akan ada serinya yang kedua, ketiga, dan keempat. Nanti terserah nanti Pak Jujur, Ibu Goro. Ya, karena saya bilang sama teman-teman kami di sini, kita jangan hanya melayani masalah TKI dulu, tapi bagaimana TKI yang sudah yang legal ini kita angkat menjadi pengusaha. Ya. Yang dari UT mana? Angkat tangan. Udah semester berapa yang semua? 8. Nanti kalau selesai mau jadi apa? Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi ini kepada Pak Yakob dan Pak Jimmy dan kepada semua peserta. Terima kasih.
God bless you all. Perlu diketahui, saudara sekalian, hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Bapak Yonas. Keren sekali acara hari ini dengan ulang tahun beliau. Yang ke berapa Pak? 25 Pak ya? Semangat, masih semangat, itu yang penting. Ya silakan. Ini ada silakan Pak. Ini surprise dari Ibu Agung. Silakan Ibu didampingi dengan Ibu Agung. Dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebelum dipotong mungkin Pak, tadi kalau mungkin ada keinginan make a wish dulu Pak. Baik, terima kasih. Saya surprise banget. Saya nggak ada pikiran begini. Karena memang saya, Bapak, Ibu, adik-adik, saya nggak pernah ingin menonjolkan diri. Tapi nggak tahu ini mungkin istri saya nih. Benar, karena memang dari dulu saya selalu tidak ingin ya seperti ini. Tapi karena sudah ini saya harus potong. Saya ingin tolong ke depan perwakilan dari UT satu orang, dari UTM satu orang, ke depan dari Dharma Wanita satu orang, dari Paguyuban Minang satu orang, yang membantu kami Konsulat Jenderal Indonesia, ya, mahasiswa, silakan ya, orang ke depan, dari KJRI teman-teman staff, silakan. Ibu. Ini dari IKMI, kalau ini dari KJRI Pak. Dua, tiga. Ya, demikianlah. Kita doakan juga mudah-mudahan Bapak Konsul Jenderal dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Baik, sekali lagi selamat Pak Menjen dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Marilah kita teruskan perjalanan kita. Sebelum kita mulai, dan juga untuk kesehatan kesejahteraan Bapak Konsul Jenderal beserta kita semua, mari kita awali acara pelatihan kita dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Safrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita sama-sama menundukkan hati dan kepala kita dan pikiran kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, agar kita senantiasa diberi keberkahan dan kelancaran dalam kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni segala kekhilafan maupun kealfaan kami, ampuni sekecil apapun dosa kami yang pernah kami lakukan, baik disengaja maupun tidak kami sengaja. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, saat ini, di pagi hari yang cerah ini, kami berkumpul untuk menuntut ilmu, belajar untuk selalu melakukan perubahan, agar kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Anugerahkanlah bahagian kepada kami sisa usia yang barokah. Mudahkan kami dalam menjalankan tanggung jawab kami, baik di rumah maupun di tempat kami berkarya. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Menggenggam, segala yang terjadi di muka bumi ini adalah semata-mata atas kuasa-Mu. Maka bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus, dan berilah kami petunjuk dalam gerak dan langkah kami, agar kami senantiasa dapat menuai sukses di hari ini maupun di masa yang akan datang. Ampuni dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa pemimpin kami. Berkahi usianya dan bimbinglah agar selalu senantiasa berada di jalan yang lurus, agar dapat membimbing kami hingga tujuan kami tercapai dan hidup kami senantiasa mendapat ridho-Mu. Ya Allah, wahai Tuhan semesta alam, jadikanlah pertemuan kami saat ini sebagai waktu dikabulkannya doa-doa kami. Karuniakan kepada kami keselamatan, keberkahan atas rezeki yang diperoleh, kenikmatan serta kemudahan dalam menjalankan tugas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.